Pendaki itu langsung menolongnya dengan memberi minum dan memberi makan. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang peristiwa luar biasa yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan terdesak. Ini adalah merupakan tindakan operasi atau pembedahan ya terhadap diri mereka sendiri. Jadi ini memang tindakan urgensi ya, maksudnya itu darurat gitu. Kalau ada dokter ya nggak mungkin mereka melakukan ini kan. Ini ada 5 contoh peristiwa tersebut. Kasus pertama dari Inggris ya. Ini menimpa seorang wanita bernama Amanda Feilding. Dia adalah seorang seniman. Ceritanya si Amanda ini belakangan dia merasa cepat lelah. Dia merasa cepat pusing gitu loh. Hingga dia akhirnya memeriksakan dirinya ke dokter. Menurut pemeriksaan dokter, Amanda Feilding ini tidak ada penyakit apa-apa gitu. Hingga dia hanya dikasih vitamin lagi gitu kan. Tapi setelah menjalani nasihat dari dokter untuk istirahat dan minum vitamin segala macam, ternyata kelelahan dan pusing yang dialami oleh Amanda Feilding ini tidak berangsur berkurang. Hingga dia akhirnya mencari informasi sendiri gimana cara menyembuhkan penyakit yang dideritanya ini. Sampai dia mencari informasi akhirnya menemukan satu istilah, mungkin istilah kedokteran ya, bernama trepanasi. Jadi trepanasi ini rupanya adalah salah satu prosedur pengobatan zaman dulu sudah dilakukan. Prosedur tersebut dilakukan dengan cara melobangi tengkorak kepala si penderita. Gila nggak guys? Kepala tengkorak itu dilobangi. Kemudian Amanda Feilding ini merasa bahwa pengobatan ini adalah pengobatan yang cocok untuk dirinya. Jadi dengan melakukan trepanasi ini, Amanda mengharapkan aliran darah dan oksigen yang berada di otaknya ini akan mengalir dengan lebih lancar. Hingga Amanda pun segera berburu dokter ya. Dia mencari dokter yang mau untuk melakukan trepanasi. Dia mendatangi satu-satu dokter yang berada di Inggris, dokter spesialis bedah. Gak ada satupun dokter yang mau untuk melakukan trepanasi karena itu dianggap sebagai praktek yang berbahaya dan ilegal. Dan di zaman sekarang udah nggak ada praktek seperti itu, udah ditinggalkan lama. Amanda Feilding karena mendapatkan jawaban yang hampir sama dari setiap dokter yang dikunjungi, akhirnya dia pun bertekad mau melakukan sendiri trepanasi. Wow, serem banget gua. Kebayang nggak lo? Tengkorak dibolongin guys. Kalau dibolongin sama yang ahlinya gitu mungkin kita rada tenang gitu ya. Ini mah enggak loh. Dilakukan oleh diri sendiri. Gila. Kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh Amanda Feilding ini adalah mencari info kira-kira bor apa yang cocok gitu. Setelah dia cari info, akhirnya dia menemukan bahwa bor yang paling cocok adalah bor untuk melubangi gigi. Jadi bornya dokter gigi itu ya. Dia membeli bor itu. Kemudian dia menyiapkan kacamata. Dia pun segera melakukan aksinya. Pertama-tama Amanda itu melukai kepalanya sendiri dengan pisau bedah. Jadi dia semacam bikin jalan gitu ya. Dia korek-korek ini kepalanya, set. Udah gitu dengan bor itu ya, bor gigi itu dia paskan tempat luka tadi itu. Dia pakai kacamata gunanya agar kalau misalnya dia berdarah itu nggak kena matanya gitu. Makanya dia pakai kacamata. Dia pasin, dia bor.
Buset, itu berlaku selama 1 jam. Jadi selama 1 jam itu dia melakukan pengeboran tidak langsung bolong gitu, tahu nggak? Jadi dia kesakitan, berhenti dulu, lanjut lagi, kesakitan, berhenti dulu. Selama proses itu dia kehilangan darah sebanyak 1 liter. Akhirnya dia berhasil mengebor tengkoraknya sendiri, gitu. Terus dia tarik lagi, set. Itu dia nggak pingsan loh ya. Jadi selama melakukan aksinya itu dia nggak pingsan. Memang kesakitan gitu ya, luar biasa, pasti kebayang kan. Tapi dia berhasil melakukan apa yang diinginkannya. Kepalanya pun, tengkoraknya bolong. Setelah itu dia pun menutup lukanya ini dengan perban. Set. Hingga terus dia tiduran selama 4 jam. Jadi menurut pengakuan Amanda Feilding, setelah 4 jam kemudian dia langsung merasa dirinya itu segar bugar. Dia merasa pikirannya menjadi terang. Dan dia pun yang penting dia akhirnya selamat ya dari percobaan pembedahan kepalanya sendiri itu. Dengan pengalaman yang dia dapatkan ini, dia kemudian membuat sebuah film independen ya, film pendek yang berjudul Heartbeat in the Brain. Jadi film pendek ini berisi tentang perkenalan dari dia tentang trepanasi. Dia ingin orang-orang ini mengenal apa itu trepanasi dan apa manfaat yang telah dia dapatkan itu seperti apa. Sangat luar biasa menurut dia. Bahkan gak hanya itu aja, dia berniat untuk mencalonkan jadi anggota parlemen di Inggris. Tujuannya hanya untuk agar dia lebih didengar omongannya tentang trepanasi ini. Jadi intinya dia ingin semua orang mengenal apa itu trepanasi dan mengikuti cara dia. Ya menurut gua terserah lu aja mau gimana juga. Kalau gua mah kagak bakal mau ngikutin, mending gua minum botrek atau apa yang banyak gitu ya. Aduh, nekat juga nih si Amanda. Oke guys, kita langsung ke kasus selanjutnya. Kita ke Amerika, kembali ke tahun 1782. Kita menemui seorang wanita yang bernama Deborah Sampson. Jadi pada saat itu Amerika sedang terlibat namanya perang. Pada tahun 1700-an ini yang diperbolehkan untuk menjadi tentara hanyalah laki-laki. Deborah Sampson ini adalah seorang wanita. Deborah ini pada saat itu ingin sekali menjadi seorang tentara. Dia ingin ikut berperang. Sampai kemudian dia pun nekat mendandani dirinya atau menyamar menjadi seorang laki-laki. Setelah itu dia pun kemudian mendaftar menjadi tentara di Amerika. Nah, pada saat itu semua orang berhasil tertipu oleh penyamarannya. Hingga Deborah pun berhasil menjadi seorang tentara. Cuman karena rata-rata kan laki-laki yang di sana itu pada brewokan gitu ya. Nah, si Deborah ini licin banget mukanya gitu. Orang-orang ngira bahwa si Deborah ini masih muda banget gitu ya. Jadi mereka ngira memang belum saatnya Deborah ini untuk tumbuh jenggot atau kumis gitu. Deborah ini menyamar sebagai laki-laki dengan nama Robert. Pada saat itu dia pun ditugaskan untuk berperang di garis depan. Dia ikut berperang sampai suatu ketika dia tertembak di pahanya. Jadi di sini guys, dekat selangkangan gitu. Dia ketembak di situ. Nah, setelah itu temennya pada teriak minta bantuan medis kan. Medis, ini ada yang terluka. Pada saat itu Deborah bukannya nurut gitu, mau ditolong gitu. Jadi kan dia lihat tuh dari jauh ada petugas medis mendatangi gitu kan. Deborah langsung memaksakan dirinya lari. Dia lari masuk hutan sembunyi. Karena dia sudah membayangkan apa yang akan dilakukan oleh para pihak medis. Pasti dia akan dibuka celananya, lalu
diobati ini deket selangkangannya, jadi nanti dia takut penyamarannya ketahuan. Kemudian di hutan itu si Deborah ini atau si Robert ini ya, dia nekat mengoperasi itu pelurunya sendiri. Jadi dia sobek sendiri itu pahanya, shot gitu. Terus dia ambil itu pelurunya, kan darah banyak banget ya, pasti sakitnya luar biasa. Kemudian dia mengambil serbuk yang ada di dalam peluru itu ya, dia taburi ke lukanya, kemudian sama dia dibakar. Terus dia pun teriak wah gitu. Tapi setelah dibakar itu lukanya seketika langsung kering. Kalau menurut gua bukan kering ya, gosong guys. Jadi karena kebakar itu kan langsung gosong gitu loh. Seperti itu kenekatan dari seorang wanita yang bernama Deborah Samson. Pengalaman dari Deborah belum selesai, ada satu lagi. Beberapa saat kemudian dia pun kembali terjun ke medan pertempuran. Kembali dia tertembak. Saat itu dia tergeletak, tidak mampu untuk lari, tidak mampu untuk sembunyi. Akhirnya pihak medis pun langsung menggotong dia, membawanya ke rumah sakit dan merawatnya. Pada saat itu terbongkarlah penyamaran dari Deborah Samson. Dia ketahuan bahwa dia adalah seorang wanita. Akhirnya setelah mengetahui identitas aslinya, pemerintah Amerika pun akhirnya memecat atau mengeluarkan dia dari tentara. Tapi pemerintah Amerika Serikat tidak melupakan jasa-jasa dari Deborah. Dia akhirnya disetujui untuk mendapatkan pensiun sampai Deborah ini usia tua. Dan pada tahun 1838, Parlemen Amerika Serikat menyetujui bahwa Deborah Samson ini akan menerima pensiun tidak hanya untuk dirinya, akan tetapi untuk seluruh keturunan dia akan mendapatkan uang pensiun. Luar biasa memang penghargaan yang didapatkan oleh Deborah, dan gua bilang itu memang layak. Dari Amerika kita terbang ke negara Rusia. Kita menemui seorang dokter muda berusia 27 tahun bernama Leonid Rogozov. Pada saat itu Leonid Rogozov ini ditugaskan oleh pemerintah Rusia untuk berdinas di pangkalan cuaca yang berada di Kutub Selatan. Pada saat itu Leonid Rogozov merupakan satu-satunya dokter yang merawat para karyawan yang bekerja di pangkalan udara di Kutub Selatan. Itu berjalan selama beberapa bulan di Kutub Selatan, sampai suatu ketika Leonid Rogozov ini mengalami sakitnya sendiri. Dia merasa perutnya ini amat sangat sakit secara tiba-tiba. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, karena dia kan seorang dokter kan, dia menderita usus buntu. Di situ di Kutub Selatan ini tidak ada orang lain selain dirinya yang bertindak sebagai dokter. Akhirnya mau nggak mau Leonid Rogozov terpaksa mengoperasi dirinya sendiri. Saat itu Leonid meminta bantuan para staf yang bekerja di sana. Salah satunya ada yang disuruh megangin kaca, salah satunya ada yang disuruh standby di alat-alat operasi. Si Leonid pun berbaring di tempat tidur. Dia kemudian menyuntikkan perutnya sendiri dengan obat anestesi atau penghilang rasa sakit. Kemudian dia pun memulai operasinya sendiri. Wah, dia sobek perutnya. Dia belek, gitu. Terus dioperasi sendiri sama dia. Pada saat berlangsungnya operasi itu, Leonid ini sempat pingsan ya, sempat tidak sadarkan diri selama beberapa saat. Jadi para staf ini melihat si dokter itu pingsan, panik mereka kan. Wah, diapain ini? Akhirnya si Leonid ini ditabokin. Bok, dokter bangun, bangun dokter. Akhirnya Leonid pun bangun lagi, terus melanjutkan operasi lagi. Set.
Akhirnya berhasil itu operasi. Dia pun memotong usus buntunya, kemudian menjahit perutnya sendiri. Setelah itu dia istirahat selama 2 minggu. Setelah 2 minggu operasinya itu sembuh dan dia kembali bertugas lagi seperti biasa. Memang luar biasa nih dokter ya, nekat ya terpaksa sih kalau menurut gua ya. Keadaan yang memaksa seseorang melakukan sesuatu perbuatan nekat itu bisa terjadi di hal apa aja sih. Kisah selanjutnya adalah seorang laki-laki yang bernama Errol Ralston. Jadi Errol ini adalah seorang engineer ya, seorang ahli mesin, tapi dia hobinya mendaki gunung. Pada tahun 2002 si Aaron ini mendaki gunung seorang diri. Dia mendaki sebuah ngarai yang bernama Blue John. Pada saat mendaki itu dia melewati sela-sela sempit gitu ya di tebing-tebing itu, hingga tiba-tiba ada batu dari atas itu jatuh menimpa tangannya. Wah, tangannya terjepit, dia tidak bisa bergerak. Setelah itu dia berteriak-teriak minta tolong. Tolong, tapi tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakannya. Dan itu berlangsung sampai 5 hari 5 malam. Ini kuat banget ya nih orang. 5 hari 5 malam dia diam di satu tempat, tidak makan, tidak minum. Itu sungguh luar biasa. Hingga tangannya akhirnya mengalami mati rasa ya, mati rasa terus infeksi parah gitu kan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memotong tangannya sendiri. Itu dilakukan karena dia sudah mengalami dehidrasi yang parah dan dia merasa ajalnya sudah dekat, hingga mau tidak mau dia melakukan hal nekat tersebut. Dia mengeluarkan sebuah pisau dengan tangan kirinya ini, pisaunya tumpul guys, pisaunya tumpul. Mau nggak mau akhirnya dia potong tangannya sendiri. Dengan pisau yang tumpul itu, Yang paling ngeri itu adalah pada saat dia memisahkan antara ini, tulangnya ini loh, tulang sikunya ini kan harus dipisahkan gitu. Jadi dia oprok gini. Sampai akhirnya dia berhasil memutuskan tangannya sendiri. Kemudian dengan keadaan tubuh yang sangat lemah, dehidrasi, kekurangan darah yang banyak, dia mau nggak mau harus menanjak ini dari celah dia terjepit itu, dia harus nanjak setinggi 20 meter. Dia pun menanjak, akhirnya berhasil dia mencapai puncak. Setelah itu dia berjalan sampai akhirnya ketemu pendaki lain. Pendaki itu segera menolongnya dengan memberikan minum dan makan, kemudian membawa si Aaron ini ke rumah sakit. Kemudian Aaron ini membuat sebuah tangan palsu buat dirinya. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian atau 2 minggu kemudian, dia kembali lagi ke gunung tersebut, guys. Dia kembali lagi dengan hobinya itu mendaki gunung. Jadi dia nggak nyerah. Jadi pengalaman dia itu nggak membuat dia kapok gitu loh. Namanya udah hobi itu memang luar biasa nih si Aaron. Dia terus melanjutkan hobinya selama ini mendaki gunung. Kali ini kita terbang ke Meksiko. Kita menemui seorang wanita yang sedang hamil bernama Ines Ramirez. Ceritanya wanita ini tinggal di sebuah desa di Meksiko itu yang sangat terpencil. Desa tersebut hanya dihuni oleh 500 orang. Satu-satunya alat komunikasi dari desa itu menuju dunia luar ya, itu adalah sebuah telepon umum, hanya satu-satunya. Saat itu Ines Ramirez sedang ditinggal pergi oleh suaminya. Nah, Ines Ramirez ini hamilnya dalam keadaan sudah hamil tua ya, udah gede gitu, udah 9 bulan lebih. Sampai suatu ketika dia merasakan gejolak di perutnya, jadi tanda-tanda udah mau melahirkan.
dia pun langsung bergegas ke telepon umum. Begitu sampai telepon umum, teleponnya rusak. Gak ada suara tututnya sama sekali gitu. Kemudian Ines Ramirez pun kembali ke rumahnya. Dia menunggu beberapa saat untuk melahirkan kan. Dia mau melahirkan sendiri gitu ceritanya kan. Gak keluar-keluar guys. Dia paksain ngeden-ngeden apa gimana gitu ya. Itu gak bisa keluar-keluar bayinya. Ines Ramirez ini memang mempunyai pengalaman keguguran beberapa kali. Jadi pengalaman kegugurannya itu adalah peristiwanya mirip dengan yang saat ini dia rasakan. Bayinya terlambat dikeluarkan hingga bayinya itu meninggal di dalam perut. Berdasarkan pengalaman itu, si Ines ini ketakutan sendiri. Akhirnya dia pun nekat untuk mengoperasi sesar ya, perutnya sendiri. Gila gak? Dia hanya ditemani oleh seorang anaknya yang masih kecil berumur 6 tahun. Si anak disuruh menyiapkan baskom berisi air panas. Kemudian dia pun tidur di tempat tidur, mengambil pisau dapur tanpa pembiusan sama sekali. Jadi langsung dibelek aja itu perutnya. Seret, seret, seret. Gua kok takut malah kena bayinya ya. Tapi untungnya pada saat itu enggak loh. Jadi dia ngeblek sendiri perutnya. Set. Kemudian ngeluarin sendiri perutnya. Ingat ya guys, ini tanpa bius loh. Dan dia dalam keadaan sadar gitu ya. Bener-bener sadar karena dia yang melakukan gitu. Dia keluarin bayinya sendiri. Set. Bayinya berteriak dengan kencangnya, bayinya hidup, bayinya sehat. Kemudian setelah dikeluarkan dia pun memotong itu tali usus tali pusar ya, tali ari-ari gitu kan, dia putus itu, set, dia ikat sendiri, jet, dia taruh di sebelahnya. Setelah itu dia menjahit sendiri itu perutnya kembali. Kayaknya jahitnya pakai jahit apa ya, benang biasa mungkin ya, nggak mungkin kan dia punya alat benang khusus buat menjahit kan. Jadi kemungkinan menurut gua ini benang biasa gitu. Dijahit sendiri perutnya set sampai beres. Setelah itu Ines ini menyuruh anaknya untuk berlari mencari bantuan ke orang-orang sekitar. Wah, tolong ibuku, tolong ibuku. Sampai akhirnya salah satu penduduk ini, dia berinisiatif ya, baik nih. Dia berinisiatif untuk mencari penolongan keluar desa gitu. Dia lari terus sampai akhirnya ke kota terdekat, itu jaraknya sekitar 8 jam. Akhirnya bantuan pun datang dan membawa Ramirez ini ke kota terdekat tersebut. Setelah itu si Ines Ramirez pun dirawat, dijahit itu perutnya dengan yang jahitan bener, terus dirawat semua perutnya sampai akhirnya dia pun selamat hidup. Sungguh luar biasa kenekatan yang dilakukan oleh 5 orang ini tadi ya. Jadi memang itu adalah hal-hal yang bisa saja dilakukan siapapun dalam keadaan terdesak kalau menurut gua gitu ya. Jadi benar-benar tidak ada pilihan lain gitu. Hingga manusia memang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Amazing. Mungkin segitu dulu ya guys cerita kali ini. Semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.